Ada beberapa pertanyaan nih Ustadz terkait materi sesi kedua yang Ustadz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. tanggung jawab orang tua ketika anak wanita sudah menikah berpindah tangan kepada suaminya. Akan tetapi anak wanita ini jauh dari ketaatan kepada Allah dan suami. Apakah orang tua masih berkewajiban memantau kehidupan berumah tangganya? Bagaimana saja jawabannya? Silahkan. Barakallahu fiik. Ya hibbati fillah, nggak ada ceritanya putus ya tanggung jawab orang tua, kewajiban kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya kepada anak kita, kepada orang lain pun kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beliau masih memperhatikan anaknya Ismail, menanyakan tentang kehidupan rumah tangganya. Taib, Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah nggak ketemu sama Nabi Ismail, bertanya tentang kehidupan rumah tangga mereka. Kemudian datang lagi yang kedua. Kedatangan yang pertama Nabi Ibrahim pesan. Ini mau bertanya sama ibu-ibu. Nabi Ibrahim berpesan agar Nabi Ismail ganti istri. Boleh nggak ganti istri? Boleh. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail ganti istri? Siapa yang mau jawab? Atas Ustadz. Atas bawah, nggak kelihatan. Mau di... Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Neti dari Pondok Gede. Barakallahu fiik. Udah berapa lama Ibu Neti menikah? Sudah 28 tahun. Masya Allah. Nggak Tapi diganti sama suami? Suami sudah meninggal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kenapa kok Nabi Ibrahim nyuruh putranya, ini artinya ikut dalam rumah tangga anaknya, menyuruh putranya ganti istri? Karena mantunya ini menceritakan kejelekan suaminya, membuka aib Nabi Ismail. Maka Nabi, apa yang diceritakan sama menantunya ini apa? Kesulitan ekonominya. Lalu Nabi Ibrahim suruh mengganti palang pintu. Siap, barakallahu fiik. Jadi istrinya nggak bersyukur? Iya. Apa nggak bersabar? Dua-duanya. Tapi barakallahu, berikan hadiahnya. Kita lihat tadi bagaimana Nabi Ibrahim masih turut campur di rumah tangga anaknya. Dia sampai mengatakan kepadanya, udah ganti. Karena dia tidak ingin anaknya hidup menderita sekarang. Boleh jadi orang tua mengarahkan anaknya untuk gugat cerai. Ketika suaminya zalim, menjauhkan anaknya dari jalan Allah Azza wa Jal, anak yang dulu sholat jadi nggak sholat ya. Boleh orang tua memberikan arahan kepada anak-anaknya. Jadi kalau bicara anak yang sudah menikah, yang sudah ikut suaminya, itu menjadi tanggung jawab suami, betul. Tapi sebagai orang tua tetap mengingatkan anaknya. Rasulullah SAW ketika Fatimah sudah menikah sama Ali bin Abi Thalib, rumahnya itu berdampingan dengan rumah Nabi SAW. Kadangkala Nabi SAW di malam hari datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Diketuk pintunya, dikatakan, ala tusallian, kalian nggak sholat, udah malam nih, udah waktunya sholat malam. Dibangunin, bukan sholat wajib ya, sholat malam dibangun. Jadi nggak ada masalah, bukan nggak ada masalah ya, tetap menjadi kewajiban orang tua ketika melihat kemungkaran di anaknya untuk memberitahu, untuk memberikan arahan. Karena siapapun yang melihat kemungkaran itu punya tugas merubah kemungkaran tersebut. Dengan lisan, dengan tangan, nggak mampu maka dengan lisan, nggak mampu maka dengan hatinya dia mengingkari kemungkaran tersebut dan meninggalkan tempat kemungkaran tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Masya Allah. Oke, baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya, suami ana pernah ketahuan selingkuh dan menyatakan untuk bertaubat. Saya sebagai istri masih belum bisa menerima.
seringkali teringat dengan perselingkuhannya di masa lalu. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Bagaimana kalau dia kembali berselingkuh? Nah, suaminya baik apa tidak? Kadangkala perselingkuhan ini salah satu dosa suami. Ada suami yang nggak sholat, ya, suami nggak bener, nggak ngasih nafkah, istri sabar. Tapi kena selingkuh, kadangkala istri sudah dengan kumpulan dosa-dosa itu dia nggak mau lagi sudah dengan suaminya. Kalau bicara selingkuh, jamaah, perselingkuhan di negeri kita ini, perzinaan, itu fenomena gunung es ya. Yang kelihatan itu hanya ujungnya. Anda boleh minta tisu? Jazakallah khair. Nah, banyak sekali terjadi. Kenapa? Karena lingkungannya mendukung untuk perselingkuhan itu. Di kantor bercampur baur laki perempuan, ketawa ketiwi di antara mereka. Di sekolahan seperti itu. Maka akhirnya budaya perselingkuhan, naudzubillah, kalau sampai menjadi budaya ya, itu biasa. Dan Allah murka dengan yang seperti ini. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah zuhur zina. Perzinaan itu muncul ke permukaan. Yang awalnya orang sembunyi-sembunyi, akhirnya naudzubillah jadi hal yang lumrah. Tapi apa sekarang sikap istri ketika suaminya ketahuan selingkuh? Dia bersabar. Kalau tadi kan bersabar. Ketika suaminya ketahuan kawin lagi, dia bersabar apa enggak? Nah, siapa yang mau jawab? Suaminya ketahuan selingkuh, sabar. Ini kan tadi memaafkan. Tapi suaminya kawin lagi, kira-kira sabar apa enggak? Siapa yang mau jawab? Ada Ustadz saat di bawah. Nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Siapa namanya? Fitri, Ustadz, dari Cipayung. Masya Allah. Udah berapa lama menikah? Kira-kira 15 tahun, Ustadz. Istri keberapa? Pertama, Ustadz. Oh, istri pertama. Baik. Ya. Jadi akan ada istri kedua gitu? Kurang tahu, Ustadz. Baik. Tadi pertanyaannya, ketika suami selingkuh kemudian taubat, diterima nggak? Diterima, Ustadz. Ketika suami nikah lagi, Alhamdulillah, lalu Ustadz, ada suami jodohnya lagi berarti. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kasih hadiah yang spesial buat ibu ini. Syukran, Ustadz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Ini iman dengan jodoh. Ya, tadi ada perempuan yang ketika suaminya selingkuh kemudian minta maaf, bertobat, dia terima. Tapi suaminya kawin lagi, mungkinkah suaminya tobat? Perlu tobat nggak suami kalau kawin lagi? Ibu-ibu, perlu tobat nggak? Seharusnya nggak perlu tobat, tapi nggak, Ustaz. Banyak wanita, oh harus tobat. Nggak, Anda nggak akan terima. Karena dia nggak berbuat dosa sebenarnya yang dilakukan itu. Maka kalau pertanyaannya tadi, bagaimana kalau dia kembali berselingkuh? Nah, tugasmu sekarang, ketika suamimu memang bertobat kepada Allah, mengawal. Karena Allah ketika berbicara tentang tobat, Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali orang yang bertobat, kemudian dia beriman dan beramal soleh. Bagaimana menggawangi suamimu untuk selalu beramal soleh? Yang dulunya nggak ngaji, dia jadi ngaji. Yang dulu nggak pernah sholat malam, gimana dia sholat malam? Dan engkau sebagai seorang istri, bagaimana melayani suami lebih lagi?
Lalu bicara pekerjaan suami, kalau ternyata tempat kerja suami bersama selingkuhannya, maka boleh jadi akan kembali selingkuh. Kadangkala dia harus cari tempat lain atau mengkondisikan dirinya. Karena jamaah, setan gak pernah tidur siang, dan dia akan terus menggodain. Itu mungkin istri berusaha melayani suami dengan lebih baik dan serahkan kepada Allah. Ingat, orang yang pernah berbuat dosa boleh jadi lebih baik daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa, karena dia terus takut kepada Allah karena dosanya. Dan dosa suami ini bukan kepada istri, dosanya sama Allah. Jadi bukan urusan dia minta maaf sama istrinya, dimaafkan atau tidak dimaafkan sama istri, enggak. Ini urusan dosa dia sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Naam. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Begitu pula sebaliknya. Akan tetapi kenapa banyak kita temui banyak kekerasan dalam rumah tangga dengan wanita solihah atau laki-laki solih yang justru mendapatkan wanita yang kurang baik? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan ayat di surat An-Nur tadi ya, yang baik untuk yang baik, yang buruk untuk yang buruk, itulah idealnya. Artinya seorang ketika menikah hendaklah dia memilih. Engkau ketika orang baik, ya pilihlah orang baik. Ketika engkau orang buruk, ya biasanya dia akan milih orang yang buruk juga. Jadi ini menjadi tugas para orang tua untuk berhati-hati memilih pasangan hidup buat anak-anaknya. Dan untuk para anak juga berhati-hati memilih siapa yang akan jadi pasangan hidup dia. Jadi kalau bicara idealnya seperti itu, dan ketentuan Allah, Allah akan memudahkan untuk yang seperti itu. Kalau terjadi tidak yang seperti itu, maka itu jadi ujian. Seperti Nabi Nuh, istrinya tidak beriman. Nabi Lut, istrinya seperti itu. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Bayangin ya, bagaimana Asiyah binti Muzahim, dia mendapatkan suami Fir'aun. Bagaimana Nabi Ismail yang kemudian harus ganti istri karena dapat istri yang nggak baik, ya diganti gitu loh. Jadi tugas kita ketika mendapatkan pasangan yang tidak baik, boleh jadi karena kitanya yang memang tidak baik, kayaknya aku yang kurang baik sehingga dapat pasangan yang seperti itu. Sehingga kita introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau ternyata kita memang alhamdulillah kita berusaha untuk jadi lebih baik, pasangan hidup kita ternyata seperti itu, maka kita punya hak untuk ganti pasangan hidup. Maka seorang wanita yang bertahan dengan suaminya yang pezina, ada wanita-wanita yang tahu suaminya naudzubillah berzina, bawa perempuan ya, dia ke tempat pelacuran umpamanya, dia tahu dengan kerjaan suaminya, tapi dia mempertahankan diri karena berpikir, ya gimana Ustaz, ana daripada jadi janda. Berarti engkau wanita nggak baik-baik, pantas engkau dapat suami nggak baik-baik. Ketika dia mempertahankan pernikahannya, padahal suaminya naudzubillah bukan orang baik-baik. Tapi ketika dia berusaha memperbaiki suaminya, berarti dia orang baik yang sedang berusaha memperbaiki orang yang tidak baik. Bukan menerima ketidakbaikan dia, tapi berusaha untuk memperbaiki suaminya. Hadza wallahu alam bissawab. Naam. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, ana dizolimi mertua mulai dari fitnahan, cacian, pelecehan seksual. Apakah ana salah jika tidak mau berinteraksi sama sekali? Karena mertua terpaksa ikut kami, suami ana anak tunggal, selama 13 tahun. Ana selalu berusaha berbuat baik dengan harapan beliau akan berbuat baik. Tapi ana capek dan merasa sia-sia. Kadang ada keinginan untuk bercerai dari suami karena tidak tahan dengan mertua yang sangat zolim. Mertua ana tidak sholat, hanya sholat Jumat kadang-kadang. Apa ana berdosa jika menolak perintah suami untuk menyediakan makan mertua? Masya Allah. Allahu Akbar jamaah. Ya ini ujiannya orang tuh beda-beda. Menjadi menantu
yang punya orang tua seperti yang disebutkan dalam pertanyaan itu. Apa yang harus dilakukan? Istri punya hak tempat tinggal. Istri punya hak tempat tinggal ya. Jadi para suami juga harus belajar mengerti istri punya hak tempat tinggal. Tapi tempat tinggal buat istri itu yang menjadi hak dia. Yang paling tidak ada kamar, ada dapur, ada kamar mandi, udah. Bicara mertua, boleh kumpul sama mertua, tapi ada privasi buat istri. Kalau engkau tidak mau menyediakan makan buat mertua, padahal yang diminta sesuatu yang bisa engkau lakukan dan mampu engkau lakukan, maka ana rasa engkau melanggar ketaatanmu kepada suami. Boleh jadi suami menyuruhmu bagi makanan kepada tetangga, bagi makanan kepada ya orang lain. Ketika engkau tidak mentaati suami, maka engkau melanggar atau berbuat dosa dengan suamimu. Ya, bicara sakit hati sama mertua, wajar engkau. Tapi jangan sampai sakit hatimu membuatmu tidak melaksanakan tugasmu sebagai seorang istri, bukan sebagai seorang menantu. Jadi kalau dilihat dari pertanyaannya, ini tugasmu sebagai seorang istri. Apakah dosa jika menolak perintah suami menyediakan makanan buat mertua? Maka engkau posisimu sebagai istri, laksanakan tugasmu yang diperintahkan oleh suamimu, dan perintah itu dalam kebaikan. Ketaatan yang harus dilakukan adalah dalam kebaikan. Kecuali suamimu menyuruhmu berbuat maksiat, engkau nggak boleh taat. Tapi di sini suamimu hanya meminta kepadamu untuk memberikan makan, menyediakan makan, dan ana rasa makanan itu makanan buat keluarga yang kau masak, bukan masak khusus buat mertua juga ya. Maka hendaklah kau mentaati dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jal, dengan harapan hubunganmu dengan mertua lebih baik. Dan mungkin perlu duduk sama suami juga, bagaimana suami mungkin yang peduli sama orang tuanya, tidak hanya peduli urusan dunianya, tapi peduli dengan urusan agama bapaknya tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah Ustaz. Pertanyaan ini kita kasih hadiah handphone ya Ustaz ya? Masya Allah. Boleh ya Ustaz ya? Boleh. Masya Allah. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita break untuk melanjutkan ke sesi ketiga nanti. Assalamualaikum Ustadz, setelah mendengarkan kajian Ustadz, tiba-tiba hati ini tergerak langsung mau WA suami minta maaf. Setelah kata-kata saya rangkai minta maaf atas segala kekurangan saya sebagai istri, belum bisa sempurna seperti yang diinginkan suami, tapi tiba-tiba seperti dapat bisikan berubah pikiran. Nanti suami saya jadi besar kepala. Gimana tuh Ustadz? Tolong kasih pencerahan Ustadz. Langsung dihasut sama setan Ustaz ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita tahu jemaah, dosa yang bukan dosa ya, perbuatan yang paling disukai setan itu apa? Perceraian. Jadi dia nggak ingin suami istri ini baik-baik saja. Padahal ketika di rumah tangga istri minta maaf kepada suami, yang bahagia siapa? Ini dua-duanya bahagia. Bisa dibayangin ya, ketika istri tidak bertegur sapa sama suami di rumah, makan hanya disediakan makanan lalu ditinggal. Suami melihat istri menundukkan pandangan, ghaddul basar di rumah. Bayangin jemaah, yang ada penderitaan buat dua orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawadha'a lillahi rafa'ah." Barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izzah. Tidaklah seorang hamba dengan meminta maaf, dengan memberi maaf, kecuali Allah akan tambahkan kehormatan buat dia. Di pertanyaan ini kita lihat ya, dia takut suaminya yang besar kepala, padahal engkau yang akan diangkat derajat. Setan nggak mau engkau diangkat derajatnya. Setan nggak mau hidupmu bahagia di rumah tangga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang wanita penghuni surga, beliau menyebutkan kullu waludin wadud, setiap wanita yang banyak anaknya dan dia pengasih, yang kalau dia marah nih, dia marah atau dia menyakiti suaminya, jadi posisinya dua, dia yang disakiti. Apa yang dilakukan wanita ini? Perempuan ini yang minta maaf. Dia yang datang kepada suaminya.
Tadi kita dengar ibu-ibu yang mengatakan bahwasanya ya laki-laki itu kalau diperintah dia merasa dia adalah nahkoda. Iya, dia adalah nahkoda. Makanya memerintah kepada komandan itu caranya dengan memohon, mengajak. Ketika perempuan ini dizolimin sama suaminya, disakiti sama suaminya, atau dia yang menyakiti suaminya, perempuan ini yang datang, meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, mengatakan la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Dia mengatakan, aku tidak akan memejamkan mataku sampai engkau ridha. Apa yang dapatkan wanita ini? Penghargaan dari suami? Bukan. Mungkin suaminya tidak menghargai, mungkin suaminya tidak memuliakan dia, mungkin suaminya jadi besar kepala, tapi engkau akan diangkat derajat oleh Allah Azza wa Jalla. Apa nggak cukup itu? Setan nggak mau engkau baikan sama suaminya. Maka kebanyakan penghuni surga, penghuni neraka itu wanita, gara-gara tadi dia nggak mau berterima kasih sama suaminya. Dia merasa suaminya yang selalu salah. Boleh jadi engkau belum melaksanakan tugasmu dengan sempurna dan selalu melihat kepada keburukan suami. Lihatlah kepada kelebihan. Maka nasihat ana, kirimkan WA itu, lanjutkan, kirimkan kepada suami. Barakallahu fiik. Kayaknya perlu hadiah spesial juga nih. Oh siap Ustaz, ntar akan kita berikan hadiah spesial. Jazakallah khairan Ustaz atas. Bismillah. Istri ana, bukan istri ana jamaah. Ini pertanyaannya. Cuma karena pertanyaan ini nggak pakai assalamualaikum wala apa, langsung istri ana. Anda pikir istri ana? Enggak kayaknya. Istri ana masih umur 20 tahun. Dia nggak ngomong dia umur berapa. Dan selalu iri melihat teman-temannya yang masih bisa sekolah lagi, kuliah, dan juga nongkrong-nongkrong. Istri izin sama anak untuk kuliah lagi, padahal anak masih kecil. Dan kami sudah bertekad tidak menitipkan anak ke babysitter. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukron, jazakumullah khairan. Ya jamaah, kita punya masalah, tapi masalah ini insya Allah bisa diselesaikan. Ana nggak tahu ya, kalau mungkin ana salah tolong ditegur. Di Indonesia ini ada nggak kuliah yang lulus jadi istri? Lulus jadi istri atau jadi ibu? Belum ada kan? Yang ada kuliah lulus jadi bidan, jadi dokter, jadi insinyur, jadi istri tidak ada. Inilah penyebab banyak orang akhirnya nggak bisa jadi istri. Ya harapan Anda mudah-mudahan ke depan lah, SMA itu anak-anak sudah diajarin, ada materi nanti mudah-mudahan ke depan yang mungkin ada di dinas pendidikan, ya bisa memasukkan di materi SMA, semua SMA, pelajaran menjadi istri dan menjadi ibu. Kenapa? Karena di negeri kita ini ada aturan menikah, batasan umur paling muda menikah itu umur 19 tahun kan, buat perempuan. Itu lulus SMA kan? Ya seharusnya ketika dia lulus sudah siap. Banyak anak-anak ini siap untuk berzina tapi tidak siap untuk menikah. Masya Allah, semangat banget kan? Diajarin ini itu enggak. Jadi apa yang harus antum lakukan sama istri antum? Antum duduk sama istri antum, berbicara tentang tujuan hidup ini. Kenapa kita hidup dan untuk apa kita hidup? Kita hidup bukan untuk bersenang-senang, tapi kita hidup untuk berjuang. Jelaskan tentang hal itu. Kemudian yang kedua, ajak istri antum melihat orang-orang yang lebih susah dari dia. Penyebab orang tidak menerima keadaan dan tidak bersyukur itu karena melihat ke atas. Dia berpikir teman-temannya seneng masih iso kuliah, iso nongkrong-nongkrong, padahal temannya nunggu ada yang melamar. Nggak ono sing melamar. Lu iya lu jemaah. Ada yang sampai bekerja setelah kuliah, dia bekerja sampai umur 30, 35, nggak ada yang ngelamar dia.
Engkau lihat nih, engkau mau kuliah nanti berujung seperti itu. Atau engkau lihat orang-orang yang hidupnya lebih susah, lah sekolah, wala punya keluarga, dan hidupnya menderita. Dan ketiga, engkau berikan perhatian lebih kepada istrimu. Karena kadangkala setelah engkau ajak istrimu melihat kepada yang dibawa, ajak dia jalan-jalan, jangan dia berteman dengan orang-orang yang hanya akan membuat dia menderita. Iya jemaah. Datang ke teman yang istri orang kaya, itu kadangkala buat menderita. Kalau antum habis ngajak istri ke rumah orang kaya, pulangnya mampir ke rumahnya orang-orang yang susah sebelum sampai rumah. Jadi itu insya Allah sampai rumah dia nggak lagi ngomong, bang, Allah bang, lihat karpetnya bang, dari Turki bang. Ajak ke rumahnya orang yang pakai tikar. Jadi kan jadi ngomong dia. Kau lihat tadi yang pakai tikar, iya bang ya, sohi pakai tikar rumahnya orang itu ya. Itu jemaah. Jadi kadang-kala kita melihat ke atas, menderita kita jemaah. Allah menderita. Dan sekarang dengan adanya online ini, semua ada di HP. Antum punya handphone sudah bagus ya Maya. Antum di kantor, handphone antum mungkin masya Allah paling bagus. Tapi ketika antum lihat handphone, ada keluaran baru, ini itu, ya Allah, susah nah hidupnya pakai handphone ini. Kok lambat sekarang handphone ini ya? Ada nggak lambat, cuma gara-gara ngelihat itu jadi lambat handphone antum. Maka tolong lihat ke bawah. Ustadz, saya bekerja di kantor yang perempuannya banyak tidak berjilbab, dan mau nggak mau harus berkomunikasi setiap hari, dan duduknya dekat. Masya Allah. Dan ana sudah mencoba menjaga, namun perempuan itu tetap kadang apa ini jamaah? Coba apa ini? Mencolek. Oh, masya Allah. Mencolek atau menepuk. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus resign? Jamaah, antum mengatakan yang salah perempuan itu kan? Iya Ustaz, salahnya dia. Anda tidak salah Ustaz. Antum berada di tempat yang salah. Iya. Kalau antum mau bertahan di tempat itu, ya antum harus bisa mendakwain mereka kepada kebenaran. Jadi kalau antum berada di tempat itu dalam kondisi antum berpikir, oh saya mau cari uang Ustaz, saya nggak ngurusin itu, antum tiap hari dicolek. Oh enggak, anda nggak salah Ustaz, dia yang salah. Allahu Akbar. Enggak. Antum kalau mau tetap di situ, amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Gak mampu maka dengan lisannya, gak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Karena boleh jadi antum ketika dicolek pertama kedua, antum merasa dia yang salah. Lama kelamaan antum rindu, kok tidak ada yang nyolek. Itu karena kebiasaan loh jemaah, kebiasaan. Seperti antum kalau tiap hari melihat berhala ya, tiap hari melihat berhala yang disembah, pertama antum a'udzubillah minasyaitonirrajim, a'udzubillah, lama kelamaan biasa. Maka jangan sampai antum akhirnya terbiasa. Maka kalau antum tetap mau bertahan di situ, antum harus bisa amar ma'ruf nahi mungkar dan menjaga mereka, menyampaikan kepada mereka sebagai seorang muslimah seperti apa. Dan tunjukkan anta muslim. Ana masya Allah jamaah, ana senang banget dengan cerita ini. Cerita seorang pemuda yang ada di lift ya, di Eropa apa di Amerika, ana lupa ceritanya. Ketika dia ada dalam lift tersebut, tahu-tahu ada perempuan dengan riasan yang menor, dengan
pakaian yang kainnya kurang, itu masuk, pemuda muslim ini langsung menundukkan pandangan ke bawah. Marah itu perempuan. Aku sudah berhias seperti ini, engkau nggak ngelihat? Karena tujuan perempuan pakai pakaian yang mini dengan riasan seperti itu, apa tujuannya? Untuk dilihat. Ketika dia dicuekin, dia marah. Apa kata pemuda ini? I'm sorry, I'm Muslim. Perempuan, apa itu Islam, kata dia. Dijelaskan Islam. Akhirnya dia minta nomor telepon, dikasih nomor telepon Islamic Center, masuk Islamnya. Itu. Jangan antum di sana, ana takut Ustaz, kalau terlalu keras, terlalu kaku, ya. Nanti gimana, kan nggak enak sama harim-harim itu. Allah yahdikan tuh. Tapi ini ada pertanyaan pakai bahasa Arab, Masya Allah. Ustaz, barakallahu fiik wa hayyakallah. Urid an as'alak, hal min talbis iblis tahfadul Quran bila tadabbur? Apakah termasuk talbis iblis, ya? Termasuk tipu daya iblis menghafal Quran tanpa mentadabburi. Jadi begini, tadabbur itu tingkatan yang tinggi. Orang itu belajar baca dulu, kemudian selesai bisa baca, dia menghafal. Dan usahakan antum lihat umur antum berapa. Kalau anak-anak kecil belum bisa tadabbur, anak-anak itu menghafal, nalarnya belum. Makanya kadang-kala kita melihat, ya, pelajaran di beberapa sekolah itu pelajaran yang boleh jadi kurang tepat. Anak masih kecil disuruh merenungkan, dikasih apa? Kasih tulisan cerita tentang apa, lalu dikasih pertanyaan. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Apa artinya ini? Loh, anak kecil tuh belum bisa. Akhirnya dia kalau mau jawab itu baca lagi kan? Dicariin jawabannya. Oh, ini jawabannya. Ini jawabannya. Padahal anak kecil itu suruh ngafal aja. Suruh ngafal. Umpamanya kelurahan. Kelurahan itu apa? Jelaskan. Kemudian desa-desa itu apa? Karena dia masih kecil, belum bisa nalar. Nanti sampai waktunya dia akan nalar. Makanya di masa kecil itu anak-anak suruh ngafalin saja. Dan hafalan kita sejak kecil itu nggak hilang. Barakallahu fiik, seperti itu. Jadi kalau bicara antum mau mentadaburi, antum lihat umur antum berapa. Kalau antum sudah lulus SD, SMP, anak SMP itu sudah Masya Allah, udah bisa dia. Maka nasihat anak, kalau antum ngafalin Quran, yang antum hafal jangan lupa antum baca artinya. Baca artinya. Nanti udah berapa lama lupa sama artinya, baca lagi. Seperti kita jamaah baca Al-Fatihah, antum usahakan tiap pekan itu baca Al-Fatihah dengan tafsirnya lagi. Baca lagi supaya antum lebih menghayati nantinya ketika baca Al-Fatihah. Ustaz, ASSWRWB jamaah, ini doa, antum jangan singkat, kecuali tintanya tinggal sedikit. Terus jawabannya apa? WSWRWB. Ustaz, bagaimana jika ada dosa yang telah diakui dan sudah tidak berbuat salah, tapi ternyata ada juga kesalahan yang muncul, dan kesalahan itu tidak sebesar kesalahan yang dulu, tapi ternyata kesalahan yang lalu diungkit-ungkit terus dan selalu marah, khawatir kesalahan akan terulangi lagi. Iya, ini kayaknya suami istri. Iya, banyak wanita itu trauma dengan kesalahan suaminya. Dan itu wanita. Sampai kalau antum keliling dunia memasukkan wanita itu ke sekolah paling baik, ya, tetap lulusnya wanita. Bengkok. Dia itu punya fikih lupa. Fikih lupa, fikih ingat. Lupa sama kebaikan, ingat sama kesalahan. Itu perempuan. Ini bukan merendahkan wanita. Sebagian berpikir bahwasanya ketika Nabi SAW menyebutkan wanita itu bengkok, wanita itu akalnya kurang,
agamanya kurang, mereka berpikir ini sebagai bentuk pelecehan buat wanita. Lah, ini sebagai bentuk pencerahan buat para suami agar tahu diri bagaimana dia bersikap dengan istrinya, agar dia sabar, agar dia tabah, agar dia tidak menuntut lebih kepada istrinya. Bojomu kayak ngono pancene, antum datang saat ini loh, sama istri Nabi SAW. Di rumah Nabi piring pun pernah pecah. Bayangkan di rumah Rasul SAW, di rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, pernah suara istri lebih tinggi dari suara Nabi SAW. Terjadi itu, tapi Nabi memaklumi. Jadi kalau antum istri ini ingat dengan kesalahan antum yang kecil yang dulu ya, ini macam-macam, antum tahu ya wis kayak gini banjirnya, kudu sabar. Jadi solusinya antum sabar. Ketika dia ingat dengan kecil itu, astagfirullah wa atubu ilaih, antum langsung, dia ingat, bang antum pernah berbuat anu loh bang, dulu bang, astagfirullah wa atubu ilaih, supaya dia tahu antum sudah tobat. Nanti dia ingat lagi, sudah istighfar antum, dan antum katakan ana minta maaf. Antum jangan mengatakan ana kan sudah minta maaf, jangan. Dia lupa sama minta maaf antum yang dulu. Dia ingatnya sama kesalahan antum. Maka ketika dia ingat dengan kesalahan, antum jangan mengingatkan dia kalau antum sudah minta maaf. Jangan. Antum ketika di bang, engkau pernah melakukan ini bang, loro hati aku bang, astagfirullah, jalur maaf aku ya, sepuro nih, 1000 maaf ku pinta untuk setiap dosa yang kulakukan. Masya Allah. Nanti dia ngulangin lagi, engkau minta maaf lagi. Apa salahnya antum? Antum dapat pahala dengan minta maaf. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Iya loh jemaah. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana cara menasihati orang tua yang menganggap semua amalan itu baik, semua pengajian itu sama saja, dan disebutkan banyak amalan-amalan. Jamaah, orang tua kita itu orang kuno. Iya, dulu sebelum adanya media, kita banyak nggak tahu mana yang benar dan mana yang batil. Kita hanya tahu warisan nenek moyang, itu yang kita ketahui. Maka wajar ketika dia beranggapan enggak, semuanya kan baik gitu loh, semuanya ingin kebaikan. Tapi tatkala kita belajar, kemudian ternyata kita tahu kita itu harus mengikuti Rasulullah SAW. Maka cara antum ngomong sama orang tua, antum sampaikan kepada orang tua, ya anak masih belajar. Selalu antum merendah. Anak belajar ayah, jangan kemakan anak. Kalau mungkin anak berbuat salah ya mohon ditegur ya. Tetap orang tua ditaruh sebagai guru, sebagai orang yang berpengalaman. Tapi ayah, anak dengar ayah, Nabi itu seperti ini ayah. Ini coba ayah, lihat ayah. Coba ayah baca, mungkin anak salah baca ayah. Jadi tetap berusaha membuat orang tua dia yang benar, kita yang salah. Anak masih ingat dengan seorang murid ya, yang dia kasih buku kepada gurunya. Cerita dosen di Medina, dia kasih buku kepada gurunya, dia mengatakan, Ustaz, anak dapat buku nih, kayaknya buku ini anak takut sesat buku ini, mohon dikoreksi. Akhirnya seneng gurunya, dibaca, dikoreksi. Apa kata gurunya? Buku ini bagus, benar, ternyata amalan bapak yang salah selama ini. Tapi coba antum ngomong, Pak, wocon buki Pak, ake dosamu Pak. Apakah akan dibaca jemaah? Nggak bakalan. Antum sudah vonis ake dosa. Enggak lah. Antum katakan ayah, ini ayah ada buku mungkin perlu dikoreksi sama ayah. Ayah kan punya banyak waktu kosong ayah. Ayah mohon koreksi lah. Nanti koreksian ayah, anak akan baca. Mudah-mudahan dengan ayah membaca itu, oh ternyata kayak gini ya. Tapi hidayah itu di tangan Allah. Antum semua tahu bagaimana Rasulullah SAW 10 tahun mendakwahi pamannya Abu Talib.
13 tahun mendakwain pamannya Abu Lahab, tapi ya nggak beriman. Kurang apa? Cara paling indah dan lembut. Tapi memang jemaah, ana pernah berceramah terus ditegur sama seseorang. Orang itu mengatakan, ya Ustadz kalau ceramah itu jangan nyinggung orang lain. Contohlah Rasul SAW. Ana ngomong, iya bang, dulu waktu ana masih mahasiswa, akhirnya ana pikir-pikir, ana ketemu dia lagi, bang, Rasul SAW itu bukan nyinggung orang lain lagi bang, diusir sama orang, dilemparin batu Nabi SAW. Ternyata memang ngasih tahu orang itu mesti ada yang tersinggung, dan tersinggung itu bagus karena dia merasa salah. Oh berarti anak salah. Sampai ada seorang khutbah Jumat jamaah, habis khutbah Jumat diajak makan sama salah satu jamaahnya ke rumahnya. Lagi makan, Pak Ustadz tadi nyinggung ana ya. Padahal ini nyeramai wong sak masjid. Dia merasa tersinggung karena dia berbuat apa yang disampaikan sama Ustadz. Padahal Ustadz ini loh, ana ini tidak nyinggung siapa-siapa. Kata Ustadz loh, alhamdulillah kalau antum merasa tersinggung. Mudah-mudahan antum bisa berubah untuk jadi lebih baik. Ana tadi khutbah buat semua orang gitu loh. Kalau ana cuma ceramah buat antum ya ke rumahnya antum aja, ada apa ada ke masjid. Cuma tadi biasanya orang tersinggung ketika Allahu Akbar. Ana mau nanya tentang orang tua, dalam kurung mertua. Suami ana hijrah di Semarang untuk berhijrah dari riba karena semua harta yang kita punya kredit semua di bank. Semenjak kami pindah, sepertinya ayah mertua tidak rela kalau jauh dari anaknya, dari suami ana. Suami ana alhamdulillah lebih suka di sini karena lebih mudah dalam beribadah. Gimana solusinya Ustadz? Tetap di sini atau balik? Kembali kepada kondisi ketika anak ini sudah menikah ya, kemudian dia merasa di tempat ini dia bisa beribadah, dan kalau dia berada di kampungnya dia takut terjebak dalam dosa-dosa dia lagi. Boleh jadi dia tetap, tapi kalau ternyata masalah kenyamanan saja, maka nasihat ana lebih baik kau pulang untuk berbakti sama orang tua. Dekatlah sama orang tua. Orang tua apalagi kalau belum kenal dengan sunnah, orang tua mungkin belum hijrah. Boleh jadi dengan engkau dekat sama orang tua dapat hidayah. Orang tua semakin tahu, tapi ingat gak harus satu rumah sama orang tua. Kau kontrak rumah dekat sama orang tua, karena istri juga punya hak tempat tinggal. Mungkin seperti itu solusinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, jika Nabi Nuh ditegur karena meminta hal yang tidak diketahui, apakah boleh kita berdoa kepada Allah secara spesifik karena kita memang menginginkan hal tersebut? Contoh masalah jodoh atau pekerjaan. Ya, kalau bicara jodoh dan pekerjaan, antum kalau mintalah pilihan dari Allah SWT. Karena antum nggak tahu itu baik apa enggak buat antum. Contoh perempuan fulan, aku kepingin nikah sama fulan, ya Allah nikahkan dengan fulana. Dan antum sampaikan, ya Allah nikahkan aku dengan fulana kalau fulana memang baik buat aku. Karena nggak tahu antum baik apa tidak. Boleh jadi Allah berikan yang antum pinta, hidup antum menderita. Karena dalam bayangan antum wanita ini sudah baik sekali, ternyata setelah kumpul jemaah, antum tahu ternyata tidak seperti yang antum gambarkan. Maka tatkala antum minta sesuatu yang spesifik urusan dunia, tolong antum minta pilihan dari Allah. Artinya sampaikan, ya Allah aku kepingin kerja di tempat ini, ya Allah kalau memang itu baik buat aku, ya Allah, buat agamaku, buat keluargaku, atau antum istikharah ketika antum meminta sesuatu yang antum belum tahu kebaikannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bolehkah mengaku salah agar masalah cepat selesai padahal kita tidak melakukannya? Bukan salah kita, mengakui perbuatan yang tidak kita lakukan. Ya, ini namanya ngalah ya.
Seperti seorang istri, Nabi SAW ketika menyebutkan wanita-wanita penghuni surga, apa kata beliau SAW? Idza asa'at ila zawjiha au usi'a ilaiha. Kalau perempuan ini berbuat salah sama suaminya, menyakiti suaminya, atau dia disakiti sama suaminya. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah, perempuan ini datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya sambil mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha. Ngalah. Boleh jadi yang salah suami, tapi kan di rumah tangga ini bukan mau menang-menangan. Apa yang diinginkan dalam rumah tangga? Ingin kedamaian. Ya udah ngalah. Antum ya sudah afwan. Kalau ana memang yang salah, ana minta maaf. Mungkin bahasanya seperti itu. Iyalah, siapa yang nggak berbuat salah? Kayaknya memang salahnya ana, ya afwan, ana minta maaf. Seperti itu. Barakallah. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan kesalahan ini baiknya secara pribadi diri sendiri, sedangkan tiap hari kita tidak pernah luput dari dosa. Bagaimana kaitannya dengan bahwa tidak perlu kita membicarakan aib atau sesuatu yang sudah ditutupi oleh Allah? Ustaz, jazakallah khairan. Iya, artinya pengakuan ini bukan ngomong sama orang, jemaah. Itulah dalam agama kita. Tidak perlu pengakuan dosa kepada seorang pun, kecuali antum mau minta maaf karena antum menyalahin dia. Tidak seperti agama lain di mana seorang kalau ingin diampuni dosanya harus ngaku dulu kepada tokoh agama mereka, mengatakan saya berbuat ini, nggak perlu. Engkau akui antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Syarat tobat itu 3+1. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak ngulangin. Tapi kalau engkau punya salah sama orang, ya engkau minta maaf sama dia. Kalau ada barang yang engkau ambil, engkau kembalikan, atau engkau minta dihalalkan. Jadi kalau hanya dosa antara engkau sama Allah, nggak perlu orang lain tahu. Nggak perlu engkau sampaikan kepada istri. Istri juga nggak perlu sampaikan kepada suami. Loh Ustaz, enggak, ini kesalahan antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Seperti perzinaan. Ketika seorang suami berzina kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, apakah perlu dia ngomong sama istrinya? Nggak perlu, jemaah. Tatkala seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina, aku hamil dari hasil zina. Nabi nggak bertanya, dengan siapa engkau berzina? Nggak ada. Urusannya urusan dia. Dia yang ngaku ya dia. Nggak dicari, ini siapa bapak biologisnya, nggak ada. Cukup antara engkau sama Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana mengatasi riba di lingkungan tempat tinggal di saat sudah menghindar tapi dikejar-kejar untuk berkumpul? Disinilah kita perlu memberikan pemahaman kepada mereka tentang riba. Sampaikan, ana mohon maaf ya, ana bukan sok suci, tapi ana takut. Ana belajar seperti ini, seperti itu. Sampaikan kepada mereka. Karena terus terang kesian, jamaah, kesian warga-warga itu kadang nggak tahu kalau itu termasuk riba. Karena memang sampai saat ini belum ada bank, baik yang perorangan atau yang lembaga, yang tulisannya riba. Bank riba, nggak ada. Yang ada bunga. Orang kalau sudah ngomong bunga, siapa yang nggak suka sama bunga? Semuanya suka. Dari beberapa tuntunan doa-doa, mulai dari urusan dunia sampai akhirat, sebagian besar berisi permohonan ampun, istighfar. Apakah berbagai masalah kehidupan? Apakah berbagai masalah kehidupan? Sebagian besar karena dosa-dosa kita. Faham untuk jemaah? Dari beberapa tuntunan doa-doa, mulai dari urusan dunia sampai akhirat,
sebagian besar berisi permohonan ampunan. Apakah berbagai masalah kehidupan? Sebagian besar karena dosa-dosa kita. Tidak paham nih jemaah. Tapi mungkin gini, kita perlu mohon ampun sama Allah karena memang kita punya banyak dosa. Kisah seorang yang datang kepada Hasan al-Basri ya, yang mengatakan ya dia nggak punya anak, yang satu nggak punya, susah rezekinya, yang satu karena kekeringan. Selalu dia mengatakan engkau mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena memang Allah mengatakan di cerita Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dikatakan kepada kaumnya, kalian minta ampun sama Allah, kalian bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi istighfar ini bukan hanya lisan ya, minta ampun kita sama Allah Azza wa Jalla, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu Maha Pengampun. Allah akan kirimkan hujan buat kalian yang deras. Allah akan berikan harta kepada kalian, anak-anak kepada kalian, kebun-kebun dan sungai-sungai buat kalian. Itu dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena musibah yang menimpa kita itu biasanya karena dosa kita memang. Jam berapa jemaah? Jam 8. Anak sudah lapar sudah jemaah. Pertanyaan terakhir jemaah ya. Ustaz, beberapa pekan yang lalu saya dioperasi. Sampai sekarang masih merasakan dampak operasi tersebut. Bahkan muncul penyakit lain. Saya sedih, khawatir, cemas. Tapi bukannya rajin ibadah, tapi malah jadi malas beribadah. Mohon pencerahan atau solusinya, dan mohon doa untuk kesembuhan saya. Jazakallah khair, syafakallah syifaan ajilannya. Jamaah rahimakumullah, bicara penyakit ya, Allah kalau cinta sama hambanya itu bukan dikasih harta. Jangan berpikir orang itu sehat, orang itu kaya karena Allah cinta sama dia. Enggak jemaah. Dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Enggak sepadan dengan satu sayap nyamuk. Makanya kita lihat orang-orang yang enggak pernah sholat, orang-orang bahkan yang kafir, hidupnya serba wah hidupnya. Bahkan dikasih tubuh yang bagus, dikasih wajah yang cantik. Tanda cinta Allah itu bukan engkau dikasih sehat. Kata Nabi SAW, idza ahabballahu abdan ibtalah. Allah kalau cinta sama hamba dikasih bala. Bala ini tanda cinta. Bala itu menghapuskan dosa, bala itu mengangkat derajat. Tapi orang yang dikasih bala kemudian jauh dari Allah, malas beribadah, biasanya ada suudzon sama Allah. Dia merasa nggak pantas dia kena penyakit ini. Kenapa aku kasih penyakit ini? Orang yang paling berat cobaan itu para nabi. Maka sekarang apa yang harus engkau lakukan? Berbaik sangka sama Allah. Engkau sering-sering baca Ya Arhamar Rahimin. Panggil nama Allah, ya Allah yang Maha Pengasih di antara yang mengasihi. Irhamni ya Allah. Engkau banyak istighfar, minta ampun sama Allah Azza wa Jal. Bagaimana Nabi Yunus ketika di perutnya ikan, ngaku salah Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, enggak ada kekurangan Allah. Allah itu maha sempurna. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Maka akui itu. Dan kalau engkau dapat penyakit, ketahuilah penyakit ini akan selesai. Semua musibah dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi jangan sampai engkau kena musibah di agamamu. Dan agar engkau kuat, nasihat ana, engkau pergi ke rumah sakit, cari orang yang lebih parah. Engkau akan bersyukur sama Allah. Ana pernah
ngunjungin anak punya bibi ya, di rumah sakit khusus kanker di Surabaya itu. Bibi anak itu, anak kunjungin, ya Allah Syafiq, alhamdulillah, alhamdulillah, kata dia. Padahal dia sudah stadium 4. Ya apa hal kata dia, Allah alhamdulillah. Kata dia, punya dia cuma 20.000 atau berapa lupa ya, punya tetangganya lebih banyak. Jadi dia bersyukur kepada Allah. Kalau kau melihat kepada orang yang sehat, engkau nggak akan bersyukur. Maka lihatlah kepada yang lebih parah, niscaya engkau akan mengatakan alhamdulillah. Dan sekali lagi, setiap rasa sakit yang engkau rasakan akan diganti sama Allah Azza wa Jalla. Makanya pada hari kiamat nanti, ketika pembagian pahala jamaah, orang-orang yang hidupnya senang di dunia, tatkala melihat orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, penyakit, miskin, susah hidupnya, dikasih pahala sama Allah. Orang-orang miskin dan orang-orang susah itu, orang yang sehat, orang yang kaya ini kepingin, kata Allah, yawaddu ahlu, kata Nabi SAW, afwan, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid. Orang-orang yang senang hidupnya di dunia, ketika dia sama masuk surga, tapi tatkala melihat orang-orang yang susah, mereka ingin kulit mereka digunting-gunting. Lima yarawna min thawabi ahlil bala, karena mereka melihat betapa besarnya pahala buat orang-orang yang hidup dengan bala. Ada orang yang balaknya sampai mati dan dia masuk ke liang lahatnya bersih dari dosa. Jemaah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Yang belum wudu insyaallah salat di sini, jangan kemana-mana. Baik.